Halo pemirsa Metro TV, senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda. Kali ini kita akan berbicara tentang operasi tulang belakang. Seperti apa proses operasi tulang belakang? Saya sudah hadir bersama pakarnya tentunya. Ada Dr. Lee Ching Ken selaku konsultan ortopedi tulang belakang dari Alti Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Kita langsung saja berkenalan dengan Dr. Lee. Apa kabar Dr. Lee? Halo. Halo. Baik. Dr. Lee, kalau kita berbicara tentang tulang belakang, sebelum kita terlalu jauh berbicara dengan pemirsa Metro TV saat ini, saya ingin tahu sebenarnya yang dikatakan tulang belakang itu sendiri apa sih, Dokter Lee? Tulang belakang itu ialah satu struktur di bahagian pinggang dari atas, di bawah tengkuk saja sampai ke tulang ekor itu kesemuanya dikira tulang belakang. Tulang belakang. Ya. Oke. Jadi kalau berbicara masalah tulang belakang itu dari tengkuk sampai ke tulang ekor, itu yang Tulang ekor, dinamakan betul. tulang belakang. Tapi yang menarik sebenarnya mau kita tahu, adakah salah satu metode terbaik saat ini yang ada di Malaysia, khususnya dari Alti Hospital Kuala Lumpur, Malaysia, berbicara masalah operasi dari tulang belakang ini sendiri, Dokter Lee. Sebenarnya Dokter Lee bawa kabar baik apa sih untuk pemirsa Metro TV berbicara tentang operasi tulang belakang? Apa yang saya nak introduce hari ini untuk perkenalkan ialah satu konsep yang lebih baru, bukan juga terbaru, ialah motion preservation spine surgery. Motion preservation bermaksud motion itu pergerakan untuk flexibility. Oke. So dekat tulang belakang kita, dua bahagian yang utama yang untuk pergerakan. Nombor satu pada bahagian leher, kedua pada pinggang bawah. So kebanyakan operasi kalau dia secara simple saja, masalahnya kurang kompleks, kita bisa buat secara minimally invasive operasi dengan keyhole surgery, luka yang kecil, tidak memasukkan apa-apa implan atau pen. Di mana masalah itu lebih kompleks, ada kalanya kita perlu masukkan pen untuk bahagian tulang belakang kita. Sama ada pada bahagian pinggang yang atas, leher atau punggung bawah. So bila dimasukkan pen, ada kalanya pen itu boleh mengkakukan pergerakan kita, membuat kita punya flexibility berkurangan. Menjadi kaku. Ya, menjadi kaku. Untuk bahagian leher memang agak common, agak biasa, agak umum ya. di mana dia boleh dipilih sama ada jenis pen yang dikakukan atau yang masih ada flexibility. Itu bila kita maintain flexibility itu namanya motion preservation. Motion preservation spine surgery. Nah, ini kan merupakan metode baru sebenarnya ya. Sebenarnya dari dulu sistem operasi ini sudah ada ya, sudah ada. Dokter Lia. Tapi kali ini memang kita ingin menawarkan cara terbaru untuk Anda barangkali mengalami masalah tulang belakang. Nah, satu Dokter Lee, sebenarnya kondisi seperti apa sih seseorang itu bisa terkena yang namanya sakit pada tulang belakang, Dokter Lee? Kebanyakannya dia boleh dibagi kepada dua jenis keluhan. Satu keluhan ialah sakit pada pantalannya. Keduanya ialah pada sakit saraf terjepit. Sama ada saraf terjepit itu berlaku di bahagian leher atau pinggang. So kedua-duanya kalau dia tidak sembuh dengan cara yang tidak operasi seperti ubat ke fisioterapi ke so kalau dia masih berterusan biasanya akan ditawarkan untuk operasi tulang belakang. Baik, berarti Anda pemirsa Metro TV sebenarnya saat ini siapapun itu bisa terkena yang namanya saraf kejepit. Jadi kenapa kita berbicara masalah saraf kejepit? Karena ini merupakan salah satu dasar juga ya, seseorang tersebut akhirnya harus dilakukan namanya operasi tulang belakang sendiri ya, Dokter Lee. Nah, tapi berbicara masalah motion cara baru ini sendiri yang cara yang tetap bisa memfleksibilitikan seorang pasien tulang belakang ini tetap terus bisa bergerak. Nah, apakah sudah banyak pasien yang mengetahui sistem atau cara operasi ini? Terkhusus ini dari Rumah Sakit Alti Hospital Kuala Lumpur ya, Dokter Lee? Di Indonesia biasanya masih belum begitu terkenal dengan motion preservation surgery. Sama ada di bagian leher atau bagian pinggang. Kalau di Malaysia pun
bahagian tulang pinggang punya juga kurang diketahui. Oh begitu. Oke. Jarang. Untuk bahagian leher lebih senang untuk dibuat, tetapi untuk bahagian pinggang, kalau nak letak pen untuk motion preservation surgery, dia perlu melibatkan pembedahan dari bahagian perut. Berbanding dengan operasi Bagian terus belakang. datang dari belakang. Oke. Tak ramai dokter yang tahu atau bisa buat operasi seperti macam itu. Artinya memang pasien memang harus menemukan hospital yang tepat, dokter yang tepat untuk mengetahui Betul kondisi juga. ini. Apakah memang Anda harus melakukan yang namanya operasi tulang belakang ya, Dokter Lia? Tapi satu kondisi sebenarnya yang kita harus tahu, pemirsa Metro TV. Jadi kalau berbicara masalah usia, saya mau bertanya ke Dokter Lee, apakah usia ini menjadi salah satu faktor, Dokter Lee, untuk seseorang itu bisa terkena yang namanya saraf kejepit, sakit tulang belakang, atau sebenarnya siapa saja tidak melihat usia itu bisa terkena ini, Dokter Lee? Sebenarnya semua usia pun bisa terkena pada saraf terjepit, tetapi golongannya misalnya untuk orang muda, orang yang beraktivitas olahraga dengan lebih banyak, orang yang buat kerja berat, angkat-angkat, bongkok, Itu lebih rentan ya, itu Dokter Lee, juga boleh terkena pada saraf terjepit. Oke, nanti kita kembali lagi Dokter Lee, dan untuk Anda yang menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana. Saya nanti akan kembali lagi bersama Dokter Lee dari Alki Hospital Kuala Lumpur. Kita nanti akan masih membicarakan tentang proses operasi tulang belakang. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara. Saya Zaki Yusuf masih bersama Dr. Lee Chin Kian dari Alki Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Kita masih berbicara tentang operasi tulang belakang. Tadi sebelum kita break, Dr. Lee sudah sempat menjelaskan bahwasanya penyebab-penyebab orang bisa akhirnya terkena dan harus melakukan operasi tulang belakang. Salah satunya adalah mungkin karena faktor saraf kejepit dan tidak pandang usia sebenarnya. Tapi kalau usia muda sebenarnya akibat pergerakan olahraga itu menjadi reason sebenarnya kenapa orang muda ini akhirnya harus melakukan yang namanya operasi tulang belakang. Baik, Dokter Lee, selanjutnya saya mau tahu sebenarnya hal apa sebenarnya yang menjadi faktor seseorang tadi ini memenuhi persyarat untuk harus dilakukannya operasi tulang belakang ini sendiri. Karena kan barangkali bisa saja tidak harus melakukan operasi, mungkin dengan treatment-treatment lain, ini bisa menyelamatkan seseorang tadi tanpa harus melakukan operasi sendiri, Dokter Lee. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor mereka harus melakukan operasi itu sendiri, Dokter Lee? Operasi untuk tulang belakang, faktor untuk melakukan operasi cuma ada dua saja. Satu, di mana kesakitan. Nyeri itu mengganggu sekali sampai aktivitas juga. Betul. Keduanya, disebabkan di dalam tulang belakang dia ada banyak struktur saraf. Sarafnya melalui pada tulang belakang. So, keadaan pada tulang belakang itu boleh terjepit pada saraf dan boleh mengganggu kita punya fungsi saraf itu. Seperti kalau saraf tunjang dan di dalam tulang belakang punya, itu boleh menyebabkan kelumpuhan. Atau saraf yang lebih kecil, di mana saraf itu sudah nak keluar dari tulang belakang punya, dia juga melibatkan kelemahan pada sesebahagian pada sama ada tangan ke atau pada kaki kita. So, kalau sudah ada faktor kelemahan, sama ada kelumpuhan ke atau sebahagian saja, dan itu agak ketara, so perlu diselamatkan saraf itu secepat mungkin. So, tindakan operasi diperlukan dengan segera dan seawal yang boleh. Baik, jadi sebenarnya faktor ketika memang seseorang tadi mengalami kesakitan yang luar biasa, ini memang adalah salah satu tanda itu Anda memang harus segera melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Dokter Lee. Baru nanti apakah diagnosanya Anda harus dioperasi atau tidak. Tapi sebenarnya Dokter Lee, kita berbicara masalah habitnya orang Indonesia sebenarnya. Sepertinya kita di Indonesia memang harus banyak mengetahui apakah orang yang selalu banyak mengangkat atau juga aktivitas-aktivitas berat ini adalah orang-orang yang beresiko terkena yang namanya saraf kejepit dan akhirnya berpengaruh terhadap tulang belakang, Dokter Lee. Gimana? Benar juga.
So, itu memang satu reasons atau penyebab utama di mana pantalan kita dekat tulang belakang mengalami faktor usia, faktor kerja-kerja berat yang banyak mengakibatkan pantalan itu menipis dan terkeluar dari tempat asalnya dan terjepit pada saraf. Oke, nah tapi ada fenomena lain nih Dokter Lee, kalau di Indonesia banyak sebagian dari pasien atau orang yang merasa sakit pada tulang belakang itu larinya bukan ke dokter, tapi mungkin mereka lari ke tukang urut mungkin atau terapis-terapis yang memang menawarkan bisa menyelesaikan yang namanya saraf kejepit. Hal ini apakah bisa memperbaiki atau justru bisa memperparah? Saya rasa tidak memperbaiki, tetapi dia boleh meringankan simptom-simptom nyeri. Meringankan, okay? Meringankan. So, cuma 2 faktor saja bisa menyembuhkan saraf terjepit. So, salah satu itu ialah keupayaan badan kita sendiri. Kita bisa menyembuhkan keadaan kita sendiri. Seperti juga kita kalau demam, kita rehat, ada minum imun air. Sendiri ya. Okay, so dia ada imun sendiri. Okay, dia lawan virus itu. Kalau dia ada saraf terjepit, badan kita juga lawankan saraf terjepit itu. Misalnya keadaan itu dia kebetulan pada saat di mana kita sembuh sendiri, tetapi pergi jumpa terapis, pergi jumpa tukang urut, dia rasa itu saya sudah sembuh, disembuhkan begitu. Sebenarnya tidak. Meringankan saja. Meringankan saja. So sampai satu keadaan di mana kalau dia tidak meringankan dan simptomnya berterusan. Itu satu indikasi untuk operasi yang seperti kita bincangkan tadi. Rasa nyerinya berterusan dan tidak berhasil sembuh, hanya bisa berhasil sembuh sesaat apabila diurut, itu justru bukan suatu kebaikan, tapi adalah justru pertanda sepertinya penyakitnya tidak hilang, begitu ya Dokter Lee. Tapi begini Dokter Lee, saya juga mau tahu lagi nih dengan Dokter Lee, apakah orang yang akhirnya hanya mengkonsumsi obat anti nyeri atau painkiller, apakah ini juga sebuah solusi atau ada batas sebenarnya? Kita boleh konsumsi obat painkiller, tapi mungkin ada batasnya sampai pada durasi mana painkiller ini boleh dikonsumsi, Dokter Lee? Memang ada batasnya. So kita semua orang pun tahu obat anti nyeri, painkiller itu boleh merosakkan pinggang kalau kita makan berpanjangan. Dia juga ada kesan pada kita punya gastrik, sakit lulu hati, mah, so pada efek pada jantung juga kalau dimakan jangka panjang. So berapa panjang itu tidak ada katanya tempo berapa lama. Tidak ada temponya. Asalkan you rasa itu tempo, tidak ada apa-apa penyembuhan dan setiap hari rasa tak ada painkiller, tak ada anti nyeri, terlalu susah untuk aktivitas, untuk kerja. Seharusnya jumpa dokter untuk tindakan selanjutnya. Dan tidak konsumsi berterusan. Sampai satu tahap di mana cek darah, kesan ginjal pun sudah rosak, semua pun sudah ada bermasalah, baru tindakan selanjutnya sudah terlambat. Saya setuju dengan reason yang dikatakan Dokter Lee bahwasanya painkiller ini sebenarnya bukan salah satu solusi ya Dokter Lee ya, untuk menyelesaikan masalah yang namanya saraf kejepit atau juga masalah tulang belakang Anda. Justru kalau memang harus berterusan, rasa nyerinya itu nggak sembuh-sembuh, yang dilakukan adalah sebenarnya ada konsultasi ke dokter supaya diketahui sebenarnya diagnosa apa yang pantas untuk Anda lakukan. Baik. Saat ini mungkin kita banyak disaksikan oleh para pekerja kantoran, Dokter Lee. Nah, apakah para pekerja kantoran ini yang saat ini yang terlalu banyak duduk tanpa memperhatikan gerak, ini adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki faktor sakit yang namanya tulang belakang atau saraf kejepit, Dokter Lee? Biasanya tidak. Cuma mereka juga akan mengalami banyak masalah sakit otot tulang belakang. Di sekeliling tulang belakang kita ada 2 otot yang kuat untuk kedudukan kita, untuk posisi postur kita. So bila kita terlalu banyak duduk dekat counter, menghadapi komputer, tengkuk pun mengundur saja. Iya benar-benar. Tulang belakang pun cara duduk yang tak betul. So lama kelamaan otot-otot kita juga akan lenguh dan akan boleh jadi sakit.
Cuma pada pantalan tulang belakang biasanya dia tidak satu faktor yang Tidak besar. satu faktor yang besar. Baik, kita nanti harus balik lagi Dokter Lee. Kita harus break dulu. Anda yang menyaksikan kita dari Metro TV Sumatera Utara, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa lihat di layar kaca untuk Anda melakukan barangkali konsultasi atau juga telepon ke Alti Ortopedik. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya Zaki Yusuf masih bersama Dr. Lee Chin Kian dari Alti Orthopedic Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Kita masih berbicara sebenarnya seperti apa sih operasi tulang belakang dan kondisi-kondisi seperti apa untuk Anda yang harus melakukan yang namanya operasi tulang belakang. Kita akan tanya lagi. Dr. Lee, banyak orang yang mengatakan kalau operasi di Alti itu tempatnya lebih nyaman, satu. Dokternya mungkin lebih enak diajak konsultasi seperti Dokter Lee ini sebenarnya cukup nyaman untuk bisa berkonsultasi dan banyak teknologi-teknologi menarik yang bisa ditawarkan dari Alti Hospital sendiri ketika berbicara masalah operasi tulang belakang ini sendiri. Teknologinya apa aja sih sebenarnya Dokter Lee dari Alti Hospital? So di Malaysia Alti Orthopedic Hospital ya satu konsep di mana dia satu hospital khusus. Kita khusus untuk masalah tulang dan sendi-sendi saja. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan dia cuma ortopedik saja. Ortopedik saja. Ya, so di mana kalau hospital itu begitu khusus, dokter pun khusus. Buat masalah tulang-tulang saja, sendi-sendi saja, termasuk juga juru rawatnya. Termasuk dokter biusnya, termasuk juga peralatannya, termasuk dewan bedanya, kesemuanya begitu khusus. Dia punya perawatan dia akan berjalan dengan lancar. Tambahan dengan equipment, peralatan yang lebih canggih, seperti kalau untuk operasi tulang belakang. So nombor satu kita nak ada neuro monitoring. Salah satu komplikasi yang orang takut dengan operasi tulang belakang ialah kelumpuhan. Benar. So neuro monitoring ialah satu peralatan di mana sewaktu operasi kita cek ke semua sarafnya dengan satu monitor, dengan seperti komputer, dia ada signal-signalnya. Betul. Sepanjang operasi itu. Kalau signal dia tak betul, dia terus akan diberikan kesan atau bip-bip bunyinya kepada dokter yang sedang berbuat operasi. Kita akan cek, sama ada keadaan itu terlalu pergerakan yang tak sesuai, atau peralatan pennya tidak sesuai, atau ada apa-apa masalah yang sedang berlaku. Nah, so termasuk juga peralatan seperti untuk cell saver. Salah satu risiko untuk operasi tulang belakang ialah pendarahan yang banyak. So kita tidak risau untuk buat operasi besar, tetapi operasi yang lebih kecil seperti keyhole surgery, minimally invasive surgery, dia memang boleh mengurangkan pendarahan. Tetapi bukan ke semua kondisi bisa buat secara minimally invasive surgery. Tergantung kondisinya. Ada kondisi seperti skoliosis, tulang belakang yang bengkok, so dia memang perlu dibedakan dengan luka yang besar. Pendarahan yang banyak untuk budak-budak yang kecil, belasan tahun saja. Macam mana kita menyelesaikan masalah begitu, kita pakai cell saver. Semua pendarahan yang berlaku, kita akan menyerap, disimpan dalam satu chamber, dan dibersihkan, dikedarkan semula, dan disalurkan semula terus kepada pesakit. Jadi tidak ada tambahan derma darah dari luar? Tidak ada transfusi. Transfusi seperti sendiri. So jadi, kita savekan itu sel, masukkan semula kepada pasien sendiri, dia tidak perlu apa-apa transfusi. Jadi kelebihannya di Alti sebenarnya jika Anda melakukan operasi di sana itu tidak harus ada transfusi darah tambahan dari luar, tapi justru darah kita yang dibersihkan yang dimasukkan lagi. Nah, yang menarik tadi dokter sempat berbicara bahwasanya
banyak orang takut melakukan operasi tulang belakang karena takut kelumpuhan. Betul. Ini kan menjadi isu yang sangat merebak sebenarnya. Nah, tapi kalau saya dengar penjelasan dari Dr. Lee, itu sangat tidak bisa dihindarin karena kalau kita punya teknologi yang baik, Betul. pemeriksaan yang benar, sebenarnya yang namanya kelumpuhan bisa dihindarin kan Dr. Lee kan? Bisa. Nah, karena tidak sedikit dari pasien mungkin atau calon pasien yang sekarang ini terkena yang namanya tulang belakang atau saraf kejepit, takutnya karena itu Dr. Lee. Betul. Katanya takut Benar. mengalami kelumpuhan. Gimana nih Dr. Lee? Itu yang saya terangkan tadi. Jadi sebenarnya memang alat yang digunakan di ALTI ini bisa mendeteksi ya Dr. Lee ya? Bisa. Bisa So pada dokter yang khusus, dokter yang berpengalaman, hospital yang khusus, Yes. dengan nurses, dengan juru Yang khusus rawat, juga. dengan dokter bius, dengan semua terapis, semua pun khusus untuk masalah yang tetap sama sahaja. So risiko memang boleh ditangani dengan Oke. sedikit sekali. Ya, untuk Anda yang menyaksikan kami dari Metro TV Sumatera Utara, untuk informasi lebih lanjut, Anda ingin berkonsultasi atau Anda barangkali ingin bertanya terlebih dahulu, sebenarnya berapa sih harga untuk melakukan operasi di Alti Hospital Kuala Lumpur, Malaysia? Saya sudah kasih nomor di layar kaca Anda, nanti Anda bisa telepon dan Anda nanti bisa langsung berkonsultasi secara lebih lanjut. Baik, Dokter, kita masih ada waktu sedikit lagi nih sebelum kita akhirnya harus closing. Dan apa sebenarnya yang harus dipahami oleh banyak orang untuk menyelamatkan diri kita, menjaga untuk yang namanya tulang belakang kita ini tetap terus dalam keadaan baik dan sehat? Nomor satu ialah posisi. Position. Cara berdiri, Itu cara menjadi pengaruh duduk. nggak sih dokter cara Pengaruh. berdiri? Pengaruh juga. Kalau kelamaan, memang pantalan dia boleh jadi kerosakan juga. Oke. Walaupun kebanyakan masanya dia punya petanda awal cuma pada otot-otot. Keduanya ialah cara bila kita nak buat kerja. Posisi juga penting. Seperti kalau perlu kerja berat, Ya. congkok, angkat, dia semua memang akan ada tetap posisi yang lebih elok untuk kerja-kerja berat. Ketiga ialah pada olahraga memperkuatkan otot di pinggang kita. Harus hati-hati. Ya, bukan. Olahraga yang mempersehatkan Oh, otot. mempersehatkan. Oke. So seperti berenang, Oh, renang. Oke. planking, yoga, itu semuanya bagus untuk tulang belakang kita. So dan akhir sekali ialah di mana sudah ada keluhan awal, sama ada begel-begel sikit ke tak sampai ngilu pun, perlu pergi jumpa doktor dengan lebih awal, di mana kalau keluhan itu sudah berpanjangan. Biasanya kalau keluhan ringan seperti sakit otot, dalam 2-3 hari, maksimal pun 5 hari dia akan kehilangan, dia akan sembuh. Baik, so kalau keluhan itu lebih panjang dari itu, jangan tunggu terlalu lama. Harus cepat konsultasi. Betul, untuk rawatan awal lebih elok daripada sampai perlu rawatan operasi. Oke, itu mungkin terakhir ya dari Dr. Lee tadi sudah mengatakan bahwasanya hal yang paling penting perlu kita jaga adalah memang tetap posisi, cara Anda duduk. Olahraga renang ternyata adalah salah satu alternatif olahraga terbaik yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari yang namanya sakit tulang belakang. Kita sepertinya harus pamit, tapi sebelum saya pamit, saya ingin informasikan untuk Anda, di layar kaca Anda sekarang ini ada nomor yang bisa Anda hubungin untuk Anda ingin melakukan konsultasi terlebih dahulu, atau mungkin ingin bertanya terlebih dahulu, atau mungkin nanti mau membuat jadwal dengan Dr. Lee, silakan aja di Alti Hospital Kuala Lumpur. Kita harus pamit Dr. Lee, terima kasih waktunya sudah hadir di Metro TV Sumatera Utara. Terima kasih juga Anda pemirsa Metro TV yang menyaksikan kita. Saya Zaki Yusuf pamit undur diri langsung dari Grand Mercure Medan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.